Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Wayan selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan kelas 36 dan teman-teman yang saya banggakan. Kali ini saya bersama kelompok saya, kelompok 10, akan membawakan tema mengenai ketahanan nasional dan bela negara dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, saya Lafida Aisyah Alfanora, yang kedua, Arimbi Puspita Dewi Putri Maharani, yang ketiga, Niza Sari Wakuba, yang keempat, Anissa Lutfia Ramadhani. Selanjutnya, berikut adalah pokok bahasan yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini. Yang pertama, yakni konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang kedua, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang ketiga, deskripsi esensi ketahanan nasional dan bela negara. Dan yang keempat adalah studi kasus mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Untuk pokok bahasan yang pertama akan dibawakan oleh teman saya, Arini. Konsep serta urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional secara etimologi berasal dari kata tahan yang memiliki artian tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan pantang menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa atau persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Sehingga ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Ketahanan nasional secara terminologi. Yang pertama ada wajah ketahanan nasional Indonesia. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa tersebut memiliki ketahanan nasional. Menurut Suryo Mataraman, ketahanan nasional memiliki definisi yang berbeda tergantung dari sudut pandang mana seseorang mengartikannya. Berdasarkan pendapat di atas, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang terakhir adalah ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. 3 wajah ketahanan nasional ini kemudian berkembang dan terumuskan dalam dokumen kenegaraan. Misalnya, ada garis-garis besar haluan negara GBN pada tahun 1998. Selanjutnya ada dimensi ketahanan nasional berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa, dan tentu tidak akan bisa terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut di ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak di ketahanan nasional. Nah, selanjutnya urgensi ketahanan nasional dan bela negara itu apa sih? Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga serta mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional Republik Indonesia, baik itu dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya, ideologi, maupun hankam. Semuanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memelihara keutuhan bangsa ini agar tidak dapat diluluhlantahkan dengan mudah oleh bangsa lain yang ingin menguasai atau menghancurkan bangsa ini hanya demi kepentingan pribadi bangsa mereka. Kita sebagai bangsa yang besar harus menunjukkan bahwa kita tidak hanya mengandalkan pasukan khusus atau tentara untuk melindungi bangsa kita, tapi kita secara bersama-sama yang akan melindungi dan mempertahankan tanah air yang telah mempersatukan kita dalam ras, suku, budaya, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua yaitu sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Next. Sumber ketahanan nasional dan bela negara terbagi menjadi 3, yaitu historis, sosiologis, dan politik. Next. Yang pertama yaitu sumber historis. Dimulai dari tahun 1960, munculnya gagasan tentang ketahanan nasional pada tahun 1960 di SSKAD, yaitu di kalangan Angkatan Darat.
Pada saat itu juga, pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina meluas di wilayah Indochina. Negara seperti Laos, Vietnam, Kamboja juga menjadi negara komunis. Kemudian pada tahun 1965, gerakan komunis semakin meluas hingga pada tanggal 30 September 1965 terjadi pemberontakan G30S PKI. Namun Indonesia berhasil mengatasi pemberontakan tersebut karena ketahanan nasional, khususnya pada aspek ideologi. Selanjutnya, pada tahun 1968 dibentuk Lembaga Pertahanan Nasional, lalu muncul istilah kekuatan bangsa, dan terjadi kemajuan konseptual dari tata kehidupan nasional berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Kemudian tahun 1969 muncul ketahanan nasional, yaitu keuletan dan daya tahan bangsa untuk menghadapi ancaman. Pada tahun 1972, kesadaran akan adanya ancaman diperluas menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Pada tahun 1973, konsep ketahanan nasional secara resmi masuk dalam GBHN, yaitu TAP MPR nomor 4/MPR garis miring 1978. Next. Berikut ini perkembangan konsepsi ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional konsepsi 1968, kemudian ketahanan nasional konsepsi 1969. Pada tahun ini, konsepsi mengenai ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer sebagai Pancagatra. Ketahanan nasional yaitu keuletan dan daya tahan. Yang ketiga, ketahanan nasional konsepsi 1972. Ketahanan nasional yaitu kondisi dinamik berisi keuletan dan ketangguhan. Konsepsi yang awalnya Pancagatra diperluas menjadi Astagatra. Kemudian perkembangan rumusan ketahanan nasional dari GBHN 1973, lalu 1978, lalu 1983, 1988, 1993, dan 1998. Kemudian sekarang diganti menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Next. Yang kedua, sumber sosiologis. Ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik bangsa, hingga saat ini, konsep ini masih relevan. Di era modern sekarang, ancaman menjadi bersifat non-fisik dan non-militer, sedangkan pada zaman dahulu berupa peperangan. Ketahanan nasional dapat dilihat dari mentalitas suatu bangsa dalam menghadapi dinamika yang terjadi di masyarakat. Konsep ketahanan tidak hanya nasional, namun konsep ketahanan yang berlapis, yaitu ketahanan individu, keluarga, daerah, regional, dan nasional. Next. Yang ketiga, sumber politik. Ketahanan nasional mencakup berbagai aspek, dimensi, dan bidang. Salah satunya, ketahanan nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan. Dari macam-macam kondisi yang terjadi, dibentuklah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan konsep ketahanan nasional. Kemudian dari lembaga tersebut, dibentuklah bagian yang bernama Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional yang berfungsi untuk mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Niza. Bab 3 yaitu deskripsi esensi ketahanan nasional dan bela negara. Next. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi merupakan pisau analisis untuk memecahkan problem atau masalah kehidupan bangsa melalui pendekatan 8 aspek nasional yang diistilahkan sebagai Astagatra. Astagatra sendiri ini terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Untuk yang Trigatra atau 3 unsur alamiah ini
terdiri dari geografi, demografi, sumber kekayaan alam. Di mana ketiga hal itu merupakan potensi dan modal bangsa dalam melakukan pembangunan. Kemudian Pancagatra atau 5 unsur sosial terdiri dari aspek pertahanan keamanan. Model Astagatra ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini itu merupakan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Ketahanan nasional dalam konteks konsepsi merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya dan perlu diimplementasikan kepada seluruh bangsa Indonesia sehingga akan terjalin pola pikir, pola tindak, pola kerjasama secara nasional. Oleh karena itu, konsepsi ketahanan nasional ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan sinergi dari seluruh bidang dan sektor pembangunan. Next. Perihal unsur-unsur kekuatan nasional menurut kajian para ahli. Yang pertama ada Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace. Di buku tersebut menjelaskan ada dua faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yakni faktor-faktor yang relatif stabil, terdiri atas geografi dan sumber daya alam, dan faktor-faktor yang relatif berubah, terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, dan moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Kemudian yang kedua ada Alfred Zeyerman dalam bukunya The Influence Power on History. Di buku tersebut dijelaskan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur yaitu letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintah. Kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung luas wilayah daratan, akan tetapi juga tergantung faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara tersebut. Yang ketiga, dari Klein dalam bukunya World Power Assignment, Calculus of Strategic Drift, menjelaskan bahwa kekuatan sebuah negara sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain, di mana hal itu merupakan akumulasi dari faktor-faktor sebagai berikut seperti sinergi antara potensi demografi dan geografi, kemampuan militer, kemampuan ekonomi, strategi nasional, dan kemampuan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Next. Kemudian ada esensi dan urgensi bela negara. Bela negara sendiri merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Next. Dari bela negara sendiri itu terdapat dua. Yang pertama itu bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menjelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota nasional Indonesia atau biasanya disebut dengan TNI dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini juga banyak dari pelatihan dasar kemiliteran itu diselenggarakan melalui program rakyat terlatih atau biasanya disebut RATIH. Hal itu dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Di mana RATIH ini terdiri dari berbagai unsur seperti resimen mahasiswa atau Menwa, perlawanan rakyat atau Wanra, pertahanan sipil atau Hansip, ada mitra Babinsa, dan organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer, dan lain-lain. Kemudian upaya sosialisasi konsep bela negara ini, di mana tugas pertahanan keamanan negara ini bukanlah semata-mata tanggung jawab TNI, tapi juga merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia. Next. Kemudian yang kedua ada bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menjelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui
pendidikan kewarganegaraan, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Seperti yang kita lakukan saat ini, mempelajari materi kewarganegaraan, di mana pendidikan kewarganegaraan ini tuh diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan sendiri dapat dilaksanakan melalui jalur formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, dan juga jalur non-formal seperti sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut, maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu contohnya yaitu mengikuti pendidikan kewarganegaraan, baik melalui jalur formal dan non-formal, juga melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Juga lain seperti pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Ada juga berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Selanjutnya ada studi kasus disampaikan oleh teman saya, Lavi. Baik, selanjutnya adalah studi kasus mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Next. Jadi, tadi kami sudah membahas mengenai konsepsi, urgensi, kemudian mengenai bela negara, dan juga sumber historis, sosiologis, dan politis. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke studi kasus. Jadi, seperti kita ketahui bahwa ketahanan nasional itu tidak hanya dilihat dari segi politik saja, tapi bisa dari segi ekonomi, kemudian ideologi, sosial budaya, dan juga Hankam itu sendiri. Nah, jadi di sini kami akan membawakan dua bidang, yakni bidang ekonomi dan juga bidang Hankam. Jadi, mengenai bidang ekonomi, kami akan membahas krisis ekonomi Indonesia pada 3 tahun yang kami tentukan, yakni ada 1998, 2008, dan 2020. Next. Jadi yang pertama adalah krisis ekonomi 1998. Ini merupakan ilustrasi pada saat itu, di mana krisis ekonomi pada tahun ini bisa dikatakan sebagai krisis ekonomi yang terparah sepanjang sejarah Indonesia. Nah, jadi apa sih faktor utama penyebab krisis ini? Jadi faktor utamanya adalah krisis keuangan regional Asia akibat utang masif swasta yang jatuh tempo. Dan di sini juga terjadi keanjlokan kurs rupiah sebesar 254% pada tahun 1998 yang sebelumnya pada 1997 itu bernilai Rp3.030 menjadi Rp16.000 setiap $1 Amerika Serikat. Nah, nilai tukar rupiah yang merosot bahkan hingga 80% tersebut mengguncang korporasi yang memiliki pinjaman dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, akibatnya banyak perusahaan mengalami kebangkrutan karena nilai utangnya membengkak. Nah, pada peristiwa ini juga terjadi banyak peristiwa PHK atau pemutusan hubungan kerja, dan juga dibarengi dengan turunnya Presiden Soeharto pada 1998 ini. Nah, jadi memang krisis ekonomi 98 ini mengakibatkan banyak sekali dan luntur. Contohnya PHK tadi, kemudian pastinya akan menyebabkan banyak tingkat pengangguran dan juga tingkat kemiskinan tentunya akan meningkat pula. Nah, mengenai hal tersebut, aku mau tanya nih ke salah satu teman di sini, yakni Arimbi, gimana sih tanggapanmu mengenai krisis ekonomi 98 ini? Ya, krisis ekonomi ini berhubungan dengan ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi itu sendiri itu keuletan dan ketangguhan yang dalam kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, rintangan, gangguan, hambatan, ataupun tantangan yang berasal dari luar negeri ataupun dari dalam negeri sendiri. Nah, untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa, ini kan dari ekonomi sendirinya itu harus kuat ya, agar ketahanan nasionalnya itu bisa tetap terjaga. Menurutku dari itu sendiri sih, itu aja. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Andi. Jadi memang benar, ekonomi itu bisa dikatakan sebagai tonggak utama dalam sebuah kenegaraan, karena ekonomi itu dapat mengaruhi sektor-sektor yang lainnya. Baik, bisa dilanjut.
Jadi yang kedua, yakni mengenai krisis ekonomi 2008. Jadi pada krisis ekonomi 2008 ini disebabkan oleh resesi global yang terletak pada kredit macet perumahan Amerika Serikat atau subprime mortgage crisis dan meroket-nya harga minyak dunia. Jadi inti masalahnya adalah pada kenaikan harga minyak dunia, yang mana berakibat sendiri pada Indonesia itu kenaikan harga BBM tentunya. Nah, kenaikan harga minyak per barel itu juga mencapai titik rekor 1 Juli 2008, dan kenaikan drastis harga minyak mentah dunia berimplikasi serius terhadap APBN untuk menanggung subsidi energi. Nah, aku mau tanya nih ke salah satu teman yang ada di sini, mungkin Via bisa memberikan tanggapannya. Iya, seperti yang dikatakan sebelumnya kan, kalau ekonomi itu sangat mempengaruhi ketahanan nasional. Ya, dari kasus yang ini kan, agar tidak terjadi krisis, kita itu harus memperhatikan apa yang menyebabkan di situ kan inflasi. Ya, karena inflasi itu termasuk faktor-faktor yang memunculkan krisis ekonomi. Terutama karena impor kan di situ memakai uang asing. Jadi dari rupiah ke asing, maka nilai rupiah itu dapat melemah. Terus selain itu hutang negara yang tergantung negara lain yang di situ Amerika Serikat, kan di situ Indonesia terkena dampaknya, akibatnya hutang negara itu naik. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi, benar yang dikatakan oleh Anissa tadi, dan kemudian berdasarkan sumber yang kami temukan bahwa krisis ekonomi 2008 ini masih bisa dikatakan lebih baik daripada tahun sebelumnya, yakni krisis pada 1998. Nah, mungkin bisa lanjut ke topik berikutnya yang masih happening banget saat ini. Bisa di next. Nah, jadi krisis ekonomi yang akan kita bahas saat ini adalah mengenai krisis ekonomi 2020 yang tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh coronavirus. Nah, jadi bagaimana sih efek dari virus corona itu terhadap kehidupan perekonomian suatu negara, terutama negara Indonesia. Jadi dengan adanya virus corona, pemerintah itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru kan. Contohnya adalah PSBB, di mana pada PSBB tersebut juga banyak kan seperti misal supir dan juga supir bus kayak gitu yang bergantung pada pendapatannya tuh bergantung pada perjalanannya gitu. Jadi kalau misalnya nggak narik ya nggak dapat gitu. Nah, dengan adanya PSBB ini maka beberapa sektor perekonomian itu bisa terhambat gitu. Terus juga coronavirus ini juga menyebabkan beberapa kegiatan harus terpaksa dirumahkan, dalam artian work from home, kemudian juga kuliah dari rumah juga kan. Nah, kemudian coronavirus ini juga memberikan penurunan ekonomi pada kuartal ketiga 2020, yakni mengalami resesi ekonomi setelah mengalami penurunan kembali hingga 3,49%. Nah, seperti yang dikatakan tadi juga mengenai PHK dan juga guncangan akibat corona juga dirasakan oleh UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi memang benda yang kecil bisa menyebabkan dampak yang luar biasa bagi Indonesia maupun dunia, seperti itu. Jadi mungkin dari Niza, bagaimana tanggapannya? Seperti yang kamu jelaskan tadi, dari pandemi ini kan mengakibatkan ancaman buat negara kita. Ancamannya itu merupakan perlambatan ekonomi global karena dampak dari pandemi sendiri seperti yang pegawai di PHK. Dan selain itu juga kan aktivitas ekspor impor juga sempat terhenti sehingga devisa negara ini juga menurun. Nah, karena pandemi ini tuh
membuat neraca keuangan kan jadi kacau. Nggak hanya negara Indonesia aja, tapi negara-negara lain kan juga merasakan dampak dari pandemi ini. Oleh karena itu, keuangan di negara kita ini juga kan sedang tidak sehat, karena sebagian dana itu kan juga harus dialokasikan untuk menghadapi virus COVID ini. Neraca keuangan sendiri itu kan mengacu pada RAPBN juga, sehingga RAPBN negara ini juga perlu penyesuaian lagi. Sehingga untuk pandemi seperti ini juga nggak hanya pemerintah yang mampu menyelesaikannya, tetapi warga negaranya kan juga harus bekerja sama, seperti menerapkan protokol kesehatan dan juga social distancing. Sudah itu aja sih menurut saya. Baik, terima kasih Niza atas tanggapannya. Jadi benar yang dikatakan Niza bahwa krisis ekonomi 2020 ini membawa dampak yang sangat signifikan. Terus juga istilahnya terjadi dilema antara harus berjuang karena ekonomi atau terhindar dari virus ini dari segi kesehatan. Jadi sekarang juga sudah mulai digalakkan vaksin bagi beberapa lapisan masyarakat. Bahkan di daerah saya juga mulai ada penyelenggaraan vaksin. Jadi harapannya pemerintah juga bisa memberikan solusi yang paling efektif, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Kemudian bisa ke slide berikutnya. Nah, jadi studi kasus yang kedua, bidang yang kedua yakni penyelundupan kapal asing di perairan Indonesia. Next. Jadi ini sudah menjadi sering kali muncul di berita mengenai penyelundupan kapal asing. Dan Menteri Kelautan kita yang periode lalu, yakni Ibu Susi, juga sudah melakukan beberapa tindakan yang tegas mengenai pelanggaran, termasuk pelanggaran wilayah pelanggaran batas wilayah kelautan. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi yang diambil dari Kompas yang diterbitkan pada 28 Februari 2021. Jadi ya baru beberapa waktu lalu. Jadi ini adalah aktivitas penangkapan ikan ilegal yang mana pastinya mengancam sumber daya laut Indonesia. Nah, tercatat selama Januari 2021 itu setidaknya 9 kapal telah ditangkap aparat penegak hukum. Nah, kemudian Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch atau DFW Indonesia, Muhammad Abdi Suhufan juga mengatakan bahwa ada 9 kapal ilegal yang ditangkap aparat pengawasan dan penegak hukum. Nah, jadi memang Indonesia itu juga terdiri dari termasuk negara maritim kan. Jadi sumber daya lautnya itu sangat melimpah dan disitulah kita harus meningkatkan ketahanan negara. Karena jangan sampai negara lain itu mengambil hak negara dengan ini salah satunya adalah penangkapan ikan secara ilegal. Nah, terus juga diperlukan sebuah kebijakan yang lebih tegas lagi dari pemerintah, terutama Menteri Kelautan. Dan sekarang juga sudah berganti periode. Nah, semoga ketahanan Indonesia, baik dari segi ekonomi, hankam, ideologi, politik, dapat terus terwujud. Dan Indonesia kedepannya pastinya akan menghadapi beberapa ancaman dan tantangan baru. Dan kita sebagai warga negara harus bersatu padu melawan itu semua. Karena seperti kata I.R. Soekarno, bersatu karena kuat dan kuat karena bersatu. Jadi, sekian mengenai kasus ini. Bisa di next. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami adalah yang pertama, ketahanan nasional itu terdiri dari beberapa dimensi seperti ideologi, politik, sosial budaya, serta memiliki konsep ketahanan yang berlapis. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional.
Kemudian inti dari ketahanan nasional itu sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang semakin luas dan kompleks, baik militer maupun non-militer. Nah, kemudian juga diperlukan adanya bela negara yang mencakup bela negara fisik maupun non-fisik atau non-militer dari dalam maupun luar negeri. Dan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara, seperti yang telah diamanatkan di Undang-Undang Dasar 1945. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.